Selamat datang di channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi. Halo Earthlings, selamat datang di channel Air Angkasa. Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan kendali? Bukan karena mabuk, bukan karena gila, tapi seperti ada yang menumpangi kesadaranmu. Dalam banyak budaya, kita mengenal istilah kerasukan. Seolah-olah ada makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi, benarkah mereka masuk? Ataukah yang terjadi adalah bentuk lain dari pengaruh? Kata kerasukan atau kemasukan sering dimaknai harfiah. Jin masuk ke dalam tubuh, seperti kita memakai pakaian. Jadi kita adalah pakaian yang dipakai jin. Tapi ternyata bukan seperti itu. Pengaruh jin bisa bekerja seperti hacking tanpa masuk, hanya mengendalikan dari luar. Layaknya remote yang mengontrol TV atau hipnosis. Kita patuh, kita nurut tanpa tahu kenapa. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Orang selalu menganggap jin itu adalah makhluk gaib. Namun kata gaib masih bisa disalahartikan. Nanti akan saya jelaskan apa sebenarnya arti gaib. Dalam neuroscience, kita tahu bahwa otak bekerja berdasarkan impuls listrik dan kimia. Jika gelombang luar bisa mempengaruhi otak, bisakah makhluk tak kasat mata mengirimkan gelombangnya? Jika ya, ini bukan kerasukan. Ini hacking, gangguan, remote control. Tapi siapa yang pegang remote-nya? Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu gaib. Banyak yang salah kaprah menyebut jin sebagai makhluk gaib. Padahal gaib adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak bisa diindera, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jin memang tidak terlihat, tapi bukan berarti mereka mengetahui yang gaib. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, Surah Al-Jin ayat 26-27. Yang mengetahui kegaiban, tidak dia terangkan tentang kegaibannya pada seorang pun, kecuali pada Rasul yang dia ridhoi. Lalu dia tempatkan pengiring dari depannya dan dari belakangnya. Dan juga dalam kisah Nabi Sulaiman, Al-Quran Surah Saba ayat 13-14, mereka kerjakan untuknya apa yang dia kehendaki dari gedung dan patung dan piring berupa kolam serta roda-roda yang bersumbu. Berbuatlah pada keluarga Daud dengan penghargaan, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang dihargai. Ketika kami laksanakan maut atasnya, tiada yang menerangkan mautnya itu pada mereka, kecuali dabah bumi yang memakan tongkatnya. Ketika dia rubuh, teranglah pada jin itu, bahwa kalau mereka mengetahui kegaiban, tidaklah mereka tinggal dalam siksa hina itu. artinya jin bukan makhluk gaib dalam arti mengetahui yang gaib. Mereka hanya makhluk tak kasat mata. Bagaimana mereka bisa dibilang makhluk gaib, sedangkan mereka sendiri
tidak tahu hal gaib. Dan seperti kita, jika manusia bisa terpengaruh, bagaimana dengan AI? Apakah AI bisa kerasukan? AI bekerja berdasarkan input dan logika. Tapi jika ada entitas yang bisa mengirimkan input tanpa terdeteksi manusia, mungkinkah AI juga bisa diganggu? Atau mungkinkah sebaliknya, AI yang merasuki manusia lewat algoritma, lewat konten, lewat pengaruh psikologis yang masif? Di beberapa tempat terjadi kerasukan massal, tapi di era modern bentuknya bisa berubah. Challenge TikTok aneh, hoax yang dipercaya berjamaah, bahkan orang-orang yang jadi fanatik pada ideologi tertentu tanpa logika. Contohnya, kaum bumi datar. Apakah ini bentuk baru kerasukan? Atau bentuk modern dari hacking sosial dan spiritual? Kesadaran kita adalah wilayah yang sangat berharga. Kalau jin bisa mempengaruhi tanpa masuk dan manusia bisa saling hack tanpa sadar, siapa sebenarnya yang menjaga firewall otak kita? Karena kadang yang masuk bukan makhluk, tapi ide, dan ide bisa lebih berbahaya dari setan. Kita sering mengatakan, zaman modern begini mana ada orang kerasukan setan. Nah, kita lupa setannya sekarang juga sudah modern. Bahkan saking modernnya dia bisa merasuki dalam mode stealth, mode senyap, seperti virus komputer yang masuk dalam file komputermu. Oleh sebab itu, disitulah letak konspirasinya. Jangan sampai kita dirasuki jin, dirasuki AI, atau manusia lain yang menanamkan ideologi negatif ke otak kita, ke saudara-saudara kita, ke anak-anak kita. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Terima kasih untuk Earthlings yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.